Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum, salam damai dan sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu semuanya, hari ini kembali lagi kita akan mengikuti studi dari Pak Rudi tentang Yoga Patanjali Sutra yang ke-24 berikutnya. Sebelumnya, mari kita mulai awali dengan invokasi yang akan disampaikan oleh Pak Rudianto. Kami persilakan, Pak. Belum kedengaran, Pak Rudi? Mungkin dicabut dulu. Tes. Dicabut terus kayaknya colokannya kurang. Masih belum? Masih belum? Belum? Pak Rudi masih mute ya? Masih belum, Pak Rudi? Belum. Belum. Pakai biasa aja, Pak. Tes. Ya, bagus. Tapi jelas nggak suaranya, Pak? Sangat jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mari kita invokasi sebelum acara dimulai. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Syanti. Selesai, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak Rudi. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai studi selanjutnya, di mana kita akan mengawali dengan review sedikit oleh Pak Rudi, lalu masuk ke 24 ya, Pak Rudi. Silakan, Pak Rudi. Ya, jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari salah satunya meditasi atau samadhi bisa dilakukan dengan cara yaitu pasrah kepada Tuhan. Jadi kita berusaha melepaskan semua ikatan-ikatan dan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang kita junjung. Ya kurang lebih demikian saja Pak David, karena ini hari yang kali ini agak panjang. Dua 24 ya.
Ya, ini sutra ini membicarakan tentang Tuhan, Tuhan yang dipandang dari yoga ya, yang di dalam bahasa Sanskerta disebut Isvara atau Tuhan atau Logos. Jadi Iswara adalah suatu manusia yang khas atau istimewa yang tidak terjamah oleh penderitaan hidup, oleh tindakan dan akibat, serta kesan-kesan yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan ini. Ya. Jadi dalam Sutra 24 ini Patanjali memberi dua gagasan. Yang pertama adalah bahwa Iswara itu adalah suatu manusia. Kita semua adalah manusia ya, roh manusia. Ini istilahnya manusia di Sanskerta. Yang pertama, Iswara itu adalah suatu manusia, suatu kesadaran yang bersifat ilahiyah. Seperti lain-lain manusia, tapi dia sudah bersifat ilahiyah. Yang kedua adalah ia tidak terikat. Iswara maksudnya tidak terikat pada klesas. Klesas itu yang menyebabkan seseorang menjadi awidya, tidak tahu. Karena ada awidya. Terus raga, dwesa, dan sebagainya itu. Iswara adalah yang spesial. Satu yang diurangi adalah suatu manusia yang sudah mencapai kesadaran ini. Yang kedua adalah sudah tidak terikat lagi oleh maya atau ilusi. Nah, ini sekarang kita akan menguraikan itu. Jadi sudah tidak terikat oleh karma dan sebagainya. Jadi apakah Iswara itu atau Brahman, bukan Brahma, Brahman ya. Nah, itu di sini dikatakan bahwa urus ya, Iswara berbeda dengan manusia-manusia yang sudah terbebas dari klesas. Jadi siapa saja yang sudah terbebas dari maya, jadi sudah terbebas dari ilusi, yang sudah mencapai kaivalya atau mencapai enlightenment, realisasi diri sendiri, itu juga beda karena mereka pun belum mencapai tingkatan iswara, mencapai tingkatan manusia sempurna. Jadi sebetulnya kalau iswara itu atau Tuhan ya atau Brahman beliau tidak pernah tersentuh oleh penderitaan. Kalau kita sebagai manusia itu selama hidup kita mendapat misi mengalami penderitaan, kebahagiaan dan sebagainya. Tapi sedangkan Iswara itu sudah tidak pernah mengalami itu semua karena dia berada di alam yang unmanifest, yang tidak terbabar. Karena di dalam kehidupan manusia, setelah manusia itu mencapai manusia sempurna,
perkembangan itu tidak berhenti. Mereka akan melanjutkan terus, berevolusi terus sampai mencapai tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Nah, contohnya yaitu gambar yang pertama, Pak David. Nah, ini yang segitiga atas itu adalah Iswara atau Brahman yang belum terbabar, yang masih unmanifest. Nah, untuk membabarkan diri, dia memerlukan 3 aspek, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Logos pertama, logos kedua, dan logos ketiga. Nah, itu lingkaran. Yang 3 lingkaran itu adalah aspek beliau yang bertiga itu. Jadi yang Mahesa, Siwa itu yang paling tinggi, lingkaran sama titik. Terus yang lingkaran warna hijau ada Min, itu adalah Wisnu. Sedangkan yang lingkaran oranye sama ada plus itu adalah Brahma. Jadi meskipun mereka bertiga, padahal satu. Nah, Sang Iswara itu berada di alamnya sendiri adalah alam yang unmanifest, alam yang belum terbabar. Begitu nanti Sang Brahma yang simbolnya plus itu ya, orange plus itu, membentuk alam-alam di bawah, ada alam Adi, yang hijau, yang coklat alam Anurbadaka, alam Nirwana atau Atma, terus alam Budi atau Ananda, kebahagiaan tertinggi, alam mental, astral, dan akhirnya yang paling kasar alam fisik. Nah, mulai dari alam yang adi sampai alam fisik itu semua karena sudah terbabar, maka diselubungi oleh ilusi atau maya. Oleh karena itu, karena ketidaktahuan, kebodohan, akhirnya kita terpengaruh oleh triguna, rajas, tamas, dan satwa itu tadi. Nah, kita sebagai purusa ini, kita mesti terlibat di alam-alam ini, alam fisik, alam astral, alam mental, dan seterusnya. Jadi kita itu mesti di dunia ini pada umumnya hampir 100% manusia mesti avidya. Nah, karena di alam terbabar ini sudah ada yang disebut selubung maya itu ilusi. Penyebabnya adalah karena avidya, terus ada raga, desa, dan sebagainya. Nah, jadi ini hanya untuk menggambarkan bahwa Iswara itu adalah sesuatu yang tidak berwujud, berarti ya. Karena dia disebut unmanifest. Kalau sesuatu yang berwujud, bermanifestasi, meskipun di alam ilahiyah, yang hijau pupus itu, alam Anurbadaka, monade, alam Atma, Nirwana, Budi, Ananda, itu semua mesti ada dualitas dan mesti terpengaruh oleh rajas, guna, dan satwa tadi. Kalau di atasnya sudah menjadi Satit Ananda. Jadi ini maksudnya saya mau menggambarkan bahwa Tuhan atau Iswara ini, kita manusia pada umumnya sulit sekali untuk menggapai beliau. Karena terlalu tinggi, atau kita kalau mau menemui beliau itu harus masuk ke dalam diri kita, masuk sampai relung hati kita yang paling dalam. Jadi masuk makin dalam. Jadi
kita kan sekarang ini pakai badan fisik. Kita harus melepaskan fisik di luar, kita masuk ke alam astral. Meditasi masuk lagi ke alam mental yang dimensi 5, fisik dimensi 4, astral fisik dimensi 3, astral dimensi 4, masuk lagi ke mental dimensi 5, masuk lagi ke budi, mencapai alam anandam, kebahagiaan, karena di sana sudah tidak ada pikiran, perasaan yang macam-macam, dan seterusnya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita menguraikan gambar berikutnya. Silakan kalau ada yang kurang jelas dari gambar tersebut dan penjelasan dari Warudi. Ini kita membicarakan tentang iswara ya, bab 124 ini. Iswara adalah manusia yang telah mencapai tertinggi. Nah, kalau nggak ada, mohon izin. Mohon izin mau tanya. Silakan. Ya. Iva ini Pak Rudi. Oh ya. Pak Rudi, mohon maaf saya kan masih baru nih. Jadi saya mohon izin tanya, kira-kira siapakah yang telah mencapai Isvara? Apakah itu Yesus dan Buddha, Siddhartha Buddha Gautama? Ataukah ada yang lain? Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Ya, sama-sama. Untuk menerangkan pertanyaan ini, Mbak Iva ini, kita kalau gitu memakai gambar berikutnya, Pak David. Satunya lagi. Nah, ini ya, saudara-saudara, terutama Mbak Iva. Manusia pada umumnya ini masih di bawah nomor 1. Kita masih manusia duniawi. Nanti harus maju menjadi manusia berkembang, terus menjadi murid dan sebagainya. Nah, orang yang sudah mencapai tingkat 1 itu disebut Sotapanna. Kita masih jauh, terang-terangan kita masih jauh untuk mencapai Sotapanna. Nah, nanti kalau setelah dia berevolusi terus, mencapai tingkat kedua, yaitu yang disebut Sakadagami. Terus naik lagi, inkarnasi berikutnya ya, tidak bisa langsung. Inkarnasi berikutnya, naik lagi, mencapai tingkat 3, yaitu yang disebut Anagami. Terus naik lagi, hidup berikutnya, mencapai tingkatan 4, yaitu Arahat. Nah, setelah Arahat, manusia itu berevolusi lagi, akhirnya mencapai inisiasi kelima yang disebut di sini ACK atau Adepta atau Sang Guru. Jadi kalau sudah mencapai tingkat 5 itu adalah mencapai manusia sempurna. Nah, kita masih jauh, kita satu aja masih belum, masih memerlukan ratusan inkarnasi lagi untuk ya. Pertanyaannya tadi, kalau orang sudah evolusi lagi, nanti dia akan beberapa kali inkarnasi lagi, atau mungkin tidak inkarnasi ya, mungkin bisa diselesaikan di alam-alam non-fisik, itu dia akan mencapai tingkat ke-6. Nah, tingkat ke-6 ini kan ada 7 re ya, re 1, re 2, re 3 sampai re 7. Nah, seperti Nabi Isa, itu dia termasuk re ke-6 di buku ini ya, disebutkan dia re ke-6, yaitu Tuhan, yang warnanya merah, nomor 2 dari kanan. Nah, Nabi Isa posisinya saat ini di situ. Sedangkan di posisi second way tadi, itu ada, atasnya ada Bodhisattva atau Maitreya,
Itu lebih tinggi, itu tingkat 7. Nah, Sang Buddha itu adalah inisiasi ke-8. Jadi pertanyaan Mbak Iva tadi sudah kejawab di sini. Ini bukan teori, tapi ini adalah penyelidikan secara clairvoyant perkembangan dari sang soul atau jiwa itu, kesadarannya sudah sampai tingkat mana beliau itu. Nah, sing first ray pertama itu yang di 8 namanya Pratikya Buddha. Nanti kalau dia meningkat lagi menjadi Lord of the World, itu adalah Raja Dunia. Terus nanti terus sampai 10, 11 dan sebagainya sampai kita mencapai yang disebut katanya kita akhirnya kembali kepada Tuhan atau menjadi kembali kepada Logos, menjadi Iswara. Nanti kita akan menjadi Iswara. Ini penjelasannya di sini. Jadi apakah ada manusia yang telah mencapai Iswara? Kalau melihat grafiknya gambar di sini, manusia di planet Bumi itu yang mencapai tingkat ke-8 misi 1 orang saja, yaitu Sang Siddhartha Gautama. Ini di dalam ajaran ini ya. Yang mencapai diksa 9 belum ada. Makanya Raja Dunia itu kita ngebon dari planet lain, jadi dari planet Venus. Menjadi Raja Dunia itu dari planet Venus. Ya ini anggap saja dongeng ya, boleh dipercaya, boleh juga enggak. Ini kan bebas, kita tidak terikat. Nanti kalau kita mau menjadi Iswara itu sudah tingkatannya di atas 10. Sudah di atas 12, 13 sekian. Itu nanti di pelajaran berikutnya. Ini kan kita hanya mempelajari ini. Kurang lebih demikian Mbak Iva. Jadi manusia yang sudah ketemu dengan sana, kalau yang berketemu mungkin sudah ada ya, tapi kalau untuk mencapai tingkat Tuhan itu belum ada. Paling bisa waktu meditasi bisa Hasbruminolo atau manunggaling kawula Gusti, tapi hanya sebentar. Setelah meditasi selesai balik lagi. Kalau yang dikatakan kita menjadi Iswara, kita menjadi Tuhan itu sendiri. Nah, itu nanti diuraikan di sini. Jadi bab 1, 2, 4 ini bagus sekali ini. Mungkin ada yang lain? Atau ada yang mau ditanyakan gambar ini? Terima kasih Pak Rudi, sementara ya sama-sama. bisa dipahami. Silakan dilanjut. Kalau kita manusia di dunia itu 90% lebih di bawah 1. 0, itu jarang. Ini jauh lah. Ya. Nah, jadi tujuan manusia di evolusi di planet Bumi ini, tujuan yang jangka pendek itu kita harus mencapai inisiasi kelima, yaitu ACK atau superhuman, manusia sempurna. Itu dari kita masing-masing nanti setelah evolusi planet Bumi, evolusi lonceng ini selesai, kita akan mencapai tingkatan itu. Tapi mesti memerlukan ratusan kali inkarnasi lagi, atau jutaan tahun lagi. Dan apakah setelah mencapai inisiasi kelima ini kita selesai? Kita jawabannya adalah belum. Kita masih berusaha lagi. Seperti gambar sebelumnya tadi Pak David. Jadi setelah mencapai, yaitu tadi, setelah ini, selanjutnya, Pak David, gambar selanjutnya.
gambarnya. Nah, ini. Jadi setelah manusia mencapai inisiasi kelima, menjadi manusia sempurna, kalau kita itu sebetulnya adalah makhluk berbentuk manusia. Jadi bentuknya saja manusia, tapi badan-badan kita itu masih bersifat makhluk. Karena masih mau menang sendiri, mau misi serakah, misi bunuh-bunuhan, perang-perang di luar negeri, Rusia, Ukraina itu kan saling membunuh, saling embargo dan sebagainya, itu termasuk sifat makhluk. Jadi kita itu masih makhluk yang berbentuk manusia, tapi sifat makhluknya masih banyak sekali. Ada orang tua menghamili anaknya sendiri, ada guru-guru spiritual menghamili anak didiknya, itu mesti sifat hewaniah semua sebetulnya. Nah, setelah kita mencapai inisiasi kelima, tadi yang gambarnya sebelumnya sudah inisiasi kelima, kita barulah menjadi manusia seutuhnya. Nah, setelah 5 ACK ini atau manusia sempurna, kita menjadi manusia seutuhnya. Benar-benar kita itu manusia. Sifat-sifat hewaniah sudah sama sekali nggak ada. Itu manusia sempurna. Terus kembali ke gambar tadi, Pak David. Nah, setelah mencapai manusia sempurna, di sana kita dihadapkan pada 7 pilihan. 7 pilihan yang harus kita lalui. Jadi kalau orang yang contohnya yang nomor 6, itu banyak orang yang senangkan nomor 6. Jadi milih masuk jalur evolusi para dewa. Jadi dia menceburkan diri dalam evolusinya ganjaran para dewa. Jadi dia sudah lepas dari evolusi manusia, masuk join ke dalam evolusi para dewa. Menjadi makhluk dewata. Terus berevolusi terus, nanti tetap akhirnya kembali kepada Tuhan. Kalau yang milih nomor 1, itu adalah namanya Dharmakaya. Dharmakaya adalah, jadi dia memusnahkan semua permanen atom badan-badannya, badan fisik, asal, mental, budi, atma, sampai itu nirwana, barang itu semua di bumi hanguskan, dimusnahkan permanen atomnya, terus dia sudah tidak mempunyai permanen atom lagi, sudah tidak ada hubungannya dengan planet bumi lagi. Nah, dia bisa turun, misalnya ditugaskan ke bumi, dia seolah-olah sebagai seorang avatar. Avatar itu masuk utusan Tuhan. Nah, kalau yang masuk ke jalur Sambhogakaya, jadi dia itu misi mempertahankan permanen atomnya sang jiwa, itu atma budi manas itu. Itu bisa bekerja di planet bumi. Kalau yang masuk pakai jubah nirmanakaya, jadi itu dia mempertahankan permanen atom nanti kapan-kapan kalau yang kurang jelas kita uraikan. Jadi mempertahankan permanen atomnya fisik, asal, mental, dan seterusnya. Jadi menjadi pemerintahan batin dunia, ini okul hierarki, karena dia mesti bekerja di planet bumi, membantu saudara-saudaranya yang belum mencapai manusia sempurna. Jadi dia bekerja di planet bumi. Kalau yang 1, 2 sudah bekerja di luar bumi, tapi tetap di dalam tata surya. Kalau yang masuk nomor 4, itu dia masuk ke dalam pemerintahan batin dunia, yaitu yang seperti gambar tadi, jadi ada Tuhan, Buddha, Maitreya, Bodhisattva, dan sebagainya masuk situ. Kalau yang masuk nomor 5, itu dia akan membangun perkitaran selanjutnya. Sekarang perkitaran keempat, dia akan membangun perkitaran selanjutnya. Itu perkitaran kelima yang akan datang jauh. 6 sudah diuraikan tadi dewa, masuk jalur dewa. Yang 7
menjadi anak buahnya Logos Tata Surya, Tuhan atau Iswara atau anak buahnya Brahman, dan setiap saat, kapan saja, di mana saja, siap ditugaskan di planet mana saja di dalam tata surya. Jadi sudah bukan penduduk bumi lagi, sudah penduduk tata surya. Jadi bisa saja ditugaskan ke planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Venus, bisa sesuai dengan kebutuhan bosnya. Bosnya butuh, oh kamu tugas ke Venus, ya kita berangkat. Tugas ke Jupiter, ya, berangkat tugas. Jadi setelah manusia sempurna, kita mempunyai 7 jalur. Nah ini dari sini nanti kita meningkat terus menjadi diksa ke-6 Tuhan, masuk diksa ke-7, bisa menjadi Manu atau Bodhisattva atau Maha Tuhan, bisa naik lagi tingkat sampai Sang Buddha, dan seterusnya sampai menjadi Tuhan, menjadi Iswara itu sendiri. Jadi untuk evolusi selanjutnya tidak perlu memakai badan fisik. Karena kita untuk evolusi di sana kita bisa memakai badan-badan non fisik. Badan-badan yang lebih halus. Karena di dalam dunia ini kalau sudah tingkatan 2 saja, 3, 2 itu sudah nggak perlu lagi inkarnasi di dunia itu, yang 3, 4 itu. Karena semua yang ada di kolong langit itu sudah diketahui dan dimengertinya. Itu kalau sudah diksa 5 tadi ACK, jadi yang ada di planet bumi itu sudah diketahui semua. Serba tahu deh, serba tahu, serba ada di mana-mana, serba kuasa. Ada pertanyaan? Jadi tadi dikatakan bahwa menjadi Buddha, Manu, Maitreya, dan sebagainya itu adalah merupakan tangga di mana tangga-tangga itu akan makin lama makin naik, kita akhirnya menjadi Iswara, menjadi Tuhan. Nanti membuat tata surya baru dengan roh-roh yang baru juga. Nanti diuraikan di gambar setelah ini nanti aja. Jadi ini adalah dimulai dari manusia sempurna, manusia seutuhnya, baru masuk salah satu jalan yang akan dipilih. Jadi Iswara di sini, Tuhan di sini, ini merupakan tujuan tertinggi daripada evolusi di planet tata surya ini. Tujuan tertinggi ya. Nanti kalau di atasnya itu, ya nanti ada ceritanya lain lagi. Tapi untuk sementara, tujuan tertinggi daripada kita evolusi di dunia itu adalah menjadi Iswara. Menjadi Iswara. Pak Rudi, Ya. mohon izin tanya. Ya. Apakah ketika sudah mencapai level builder ini, Iswara, yang tadi kalau tidak salah dengar, sudah bisa menciptakan atau menciptakan universe-nya sendiri termasuk isinya, apakah itu termasuk, mohon maaf, seperti Yahweh atau Anunnaki, Enlil, Enki, begitu Pak? Belum. Itu misi di dalam tata surya. Jadi nanti kita menjadi penguasa ilahi dalam suatu tata surya baru. Jadi kita nanti mempunyai planet-planet baru. Setiap planet ada makhluknya yang berevolusi. Terus itu semua di dalam. Terus kita juga membuat purusia-purusia atau roh-roh baru-baru juga. Seperti sekarang kita contohnya ya, misalnya
kita itu iswara. Badan kita itu iswara. Nah, di dalam badan kita itu terdiri dari miliatan sel-sel yang ada di dalam diri kita. Nah itu contohnya demikian. Jadi Tuhan itu misalnya kita, sel-sel itu adalah manusia-manusia yang hidup di dalam tata surya itu. Sel-sel itu akhirnya bisa berkembang. Cuma dia mau hidup di luar manusia tidak bisa. Misalnya sel kita keluar dari badan kita, ya otomatis dia rusak, mati. Makanya jadi kesimpulannya kita itu adalah hidup, bergerak, dan berevolusi di dalam dia, di dalam iswara. Ya, nanti kalau sudah menjadi iswara, ya otomatis tugas kita beda lagi nanti. Nanti akan kita uraikan. Atau nggak apa-apa sekalian dijawab aja di gambar berikutnya, Pak David. Ya. Jadi tadi setelah tadi tingkatan sampai 9 itu kan raja dunia. Terus yang tingkatan 10 ini adalah silent watcher. Jadi adalah penguasa dalam keadaan diam, hanya ngawasi saja. Diksa selanjutnya, diksa 11 itu menjadi Dhyani Buddha. Kalau yang 10 ini Dhyani paling bawah itu 10 ya. Dhyani Bodhisattva. 11 itu menjadi Dhyani Buddha. Nanti kita menguasai suatu ron. Ron itu adalah peredaran di dalam suatu planet tertentu. Kalau nanti tinggi lagi, diksa di atasnya itu 12-an, kita akan menjadi logos rantai, chain. Setelah ron itu ada chain. Itu nanti dibahas sendiri ya. Ini hanya secara global saja. Nah, setelah itu kalau kita naik lagi menjadi logos suatu planetary scheme itu termasuk logos tata surya. Nah, sedangkan logos tata surya ini adalah suatu di alam semesta yang tak terhingga banyaknya. Ini logos tata surya itu kalau disebut ilmu pengetahuan adalah suatu bintang. Jadi matahari itu merupakan suatu bintang. Nah, di dalam alam semesta itu terdiri dari jutaan tidak terbilang banyaknya suatu bintang atau matahari itu yang mengitari suatu titik pusat yang sangat besar sekali yang disebut galaksi. Jadi suatu galaksi itu mempunyai jutaan tidak terbilang mungkin miliaran bintang-bintang atau matahari. Padahal matahari punya planet-planet, setiap planet ada penghidupan. Di bumi ada evolusi manusia, di Venus ada evolusi makhluk Venus, di Jupiter, Saturnus, Uranus ada semua itu. Dan nanti akan urainya ada semua, tapi kita hanya sekedar tahu saja. Sedangkan setelah ilmu pengetahuan menemukan teropong Hubble, ternyata di alam semesta ini galaksi itu juga tidak satu. Kalau galaksi atau Milky Way atau Bima Sakti itu juga jutaan tak terbilang banyaknya juga mengitari suatu titik pusat yang disebut super galaksi dan seterusnya itu. Nah itu hanya menjawab pertanyaan tadi ya, kita nggak mengarah ke sana. Kita hanya tujuannya kita mengarah ke iswara yang dapat kita jangkau. Itu logos tata surya. Jadi kembali ke Sutra 24 Pak David. Sutra 24. Nah, 24 ya. Nah ini. Nah, kita lagi bahas ini tadi. Sebelum ini lanjutan ada yang tanya lagi?
Jadi sekali lagi bahwa di atas iswara itu masih banyak lagi Tuhan-Tuhan atau logos-logos yang tak terbatas. Yang paling tinggi tidak salah itu disebut, karena itu Tuhan kan Brahman ya, itu disebut bahasa Sanskertanya Nirguna Brahman. Ada itu istilahnya. Kalau nggak ada, kita terus melanjutkan. Ini belum selesai ya, bab 24 ini panjang tuh. Terus sekarang yang penting, apakah hubungan antara iswara, Tuhan, ini tetap 24 misian. Dari suatu tata surya, logos matahari kita ini, dengan para purusia yang menjalani proses sebelum kaivalya menjadi sempurna. Jadi apa hubungannya Tuhan dengan kita ini, makrokosmos dengan mikrokosmos kita ini yang belum mencapai inisiasi kelima, yang belum mencapai manusia sempurna. Hubungannya bagaimana itu? Atau juga bisa juga hubungannya antara iswara dengan mereka yang sudah mencapai superhuman, tapi belum mencapai iswara. Apa hubungannya? Tapi ini menurut Sankhya, ini kan Yoga Sutra itu ada Sankhya, berdasarkan salah satunya ada Sankhya dan Vedanta ya. Menurut ajaran Sankhya, setiap purusia, setiap dari kita itu termasuk purusia ya, kita yang sejati itu ya. Who am I? Ya, saya yang sejati itu adalah purusia, roh, peletik Tuhan, divine spark, kita itu adalah itu, bukan ini. Ini hanya kendaraan, badan-badan kita itu kendaraan saja. Jadi menurut Sankhya, setiap purusa adalah suatu kesatuan kesadaran yang bebas serta berdiri sendiri. Dan akan tetap demikian sampai akhir zaman. Jadi kita itu adalah sebagai purusia yang bebas dan berdiri sendiri. Meskipun kita di dalam iswara. Tapi meskipun kita itu dengan iswara bebas dan berdiri sendiri, tapi secara misterius kita itu ada hubungan dengan beliau. Secara misterius ada salah satu, kita adalah satu dengan beliau. Jadi kita semua ini sebagai purusia, sebagai ingsun sejati, secara misterius adalah satu dengan Tuhan, adalah satu dengan iswara, secara misterius. Nah ini karena ilmu Yoga Sutra adalah ilmu pengetahuan, makanya nanti kita menguraikan secara ilmu pengetahuan. Jadi ini memang agak pelan ya, memang tak bikin pelan karena ini agak berat. Jadi kalau tak percepat, ini harus tadi sudah selesai lama, tapi nanti tidak masuk ke dalam pikiran kita. Jadi harus pelan-pelan, harus mengerti itu. Jadi tugasnya iswara itu membabarkan diri di dalam
dirinya sendiri, yaitu menjadi alam-alam itu, dalam fisik, astral, mental, dan seterusnya. Itu tujuannya adalah menyediakan lapangan di dalam mana kesadaran dari pulsa-pulsa yang ada di dalamnya ini dapat berfungsi dan berkembang. Jadi dia itu sebetulnya Isvara itu berkorban. Mestinya dia bisa evolusi maju, tapi dia mengorbankan diri sendiri, menyediakan lapangan bagi kita pulsa-pulsa yang jumlahnya puluhan miliar sebanyaknya itu untuk tumbuh dan berkembang di dalam dia. Ya, pengorbanan seperti itu. Dan tujuannya apa? Tujuannya akan pada suatu saat nanti menjadi dia dan seperti dia bisa membuat tata surya baru, membuat purusya-purusya, jiwa-jiwa, roh-roh baru juga, dan demikian seterusnya. Dunia itu, alam semesta itu batasnya sampai di mana manusia tidak ada yang tahu, karena dia mengembang terus sampai detik ini, mengembang terus ya. Karena setiap saat terbentuk tata surya baru. Kalau kita malam hari melihat ke angkasa, itu banyak putaran-putaran yang melingkar-lingkar, yang tidak teratur, yang chaos. Nanti lama-lama putaran-putaran itu akan menjadi kosmos. Jadi mengelilingi suatu titik pusat. Jadi kesimpulannya kita meskipun satu sama Tuhan, tapi toh tetap terpisah. Itu merupakan suatu paradok yang tidak dimengerti oleh intelek. Nah itu karena untuk mengerti ini kita nggak boleh pakai intelek. Jadi kita harus menggunakan indera yang lain. Istilahnya orang pada umumnya menyebutkan kita harus pakai beyond mind, di belakang pikiran. Nah itu kesadaran. Nanti kita harus, makanya dengan meditasi, yoga sutra kan kita belajar meditasi, kita mengembangkan indera-indera yang lain. Akhirnya kita bisa memecahkan misteri-misteri agung yang ada di dalam dunia ini. Dengan indera-indera yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan seterusnya. Karena semua kemampuan itu ada di dalam diri setiap kita masing-masing. Ada di dalam diri kita itu. Tidak ada di luar, semua ada di dalam diri kita. Tinggal kita mau mengembangkan atau tidak. Ini untuk mengembangkan itu salah satunya adalah mengeterapkan ajaran-ajaran Yoga Sutra Patanjali ini dalam hidup sehari-hari. Karena ini adalah bukan teori, ini adalah pengalaman langsung dari mereka para senior-senior yang telah mencapai tingkat tertentu. Mungkin demikian, ada yang mau tanya tentang ini, sebab ini ya juga agak abstrak ya. Berpikir secara abstrak seperti tadi galaksi, super galaksi itu kita harus memakai pembayangan, visualisasi. Jadi kita harus mengusahakan memikir yang abstrak thinking. Itu kalau kita berkembang. Ya silakan. Terima kasih atas waktunya. Mengenai pembabaran apa yang baru saja dijabarkan oleh Pak Rudi, ya, itu saya melihat bahwa Isvara itu kalau dengan bahasa Jawa itu ada dua, ya, yaitu Tan Kena Kini Ronopo dan Kang Kena Kini Ronopo. Artinya ya
secara global aja bahwa Iswara itu gaib. Tapi di sisi lain itu yang Kang Kena Kini Ronopo itu yang nyata. Jadi maha gaib dan maha nyata. Ya, Nah, di sini kalau kita bahas yang Tan Kena Kini Ronopo yang gaib, itu hanya orang-orang tertentu aja yang bisa mendapatkan pengertian itu seperti apa yang Pak Rudi jabarkan tadi. Tapi kalau kita bahas yang nyata, yang maha nyata, itu adalah wujud daripada alam semesta dan wujud diri kita masing-masing. Seperti Pak Rudi tadi mengatakan bahwa kita adalah bagian dari Iswara. Nah, bagian itulah yang kita bisa gali di mana posisi kita saat ini memang tadi terpisah ya Pak. Tadi Ya. Pak Rudi bilang bahwa antara Iswara dengan tubuh kita terpisah. Jadi makanya ada dibilang bahwa Tuhan itu adalah yang tidak bisa dijabarkan, namun bisa dijabarkan juga. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau saya diizinkan untuk sharing, itu Iswara yang ada di dalam diri kita, itu saya diajarkan bahwa aku itu ya kowe, aku adalah kamu. Jadi pengertian bahwa kalau kamu sudah bisa manunggal, apa yang kamu kerjakan itu adalah atas pekerjaan Iswara yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, penjabarannya, saya susah ngomongnya ini ya. Cuman ya saya mencoba untuk menjabarkan pengertian saya pribadi adalah kalau kamu bisa, kalau saya bisa manunggal dengan Iswara, itu ya berdasarkan tadi karma atau bahasa lain takdir atau karunia, ya memang Tuhan atau Iswara itu menciptakan dirinya sebagai Joko Prasetyo. Sehingga Joko Prasetyo itu mempunyai keterbatasan di mana itu adalah yang membatasi, yang bikin batasan itu adalah Iswara yang ada di dalam diri saya pribadi. Demikian juga rekan-rekan lainnya, manusia lainnya, itu juga dibatasi. Jadi secara otomatis Iswara yang ada di dalam diri kita masing-masing itu membatasi biarpun berapa persen apa elemen yang ada di dalam diri saya dan manusia lainnya yang ada di bumi itu biarpun 0,1/1000.000% itu akan beda jadinya, sehingga masing-masing kita manusia itu mempunyai perbedaan. Itulah yang memang dibikin oleh Tuhan dalam hal ini, dibikin gitu supaya rame. Jadi sebetulnya apa yang di dalam alam semesta tersebut
itu adalah dia juga. Jadi supaya dibikin, memang sengaja dibikin komplit atau dibikin seperti itu supaya rame dunia ini. Itu aja yang bisa saya jabarkan. Makanya dan mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Ya seperti betul Pak. Jadi meskipun kita dengan beliau itu seolah-olah terpisah dan bebas berdiri sendiri, tapi secara misterius kita dan beliau adalah satu. Setuju. Secara misterius. Itu nanti bisa dialami waktu kita meditasi bisa sampai manunggaling kawulan Gusti. Kita akan menyadari bahwa ternyata selamanya kita tidak terpisah dengan beliau. Nanti bagi mereka yang sudah pernah mengalami manunggaling kawulan Gusti atau hasbluminolog, dia akan menyadari selamanya ternyata kita tidak pernah pisah dengan beliau. Itu secara misterius, Pak. Jadi itu memang harus dialami ya, karena ini kan Yoga Sutra itu kan pengalaman langsung. Jadi ini hanya wacananya demikian, tapi untuk mengalami ya kita masing-masing sendiri yang menjalani. Mungkin yang lain atau pengalaman atau pertanyaan sebelum melanjutkan ke sutra berikutnya. Silakan kasih kesempatan bertanya. Memang ini sedikit-sedikit abstrak ya, pelajaran sedikit abstrak. Atau mau menanyakan tentang gambar-gambar tadi kan ada 4 gambar. Jadi harus dimengerti baru kita melanjutkan lagi. Kalau tidak ngerti nanti dilanjutkan tambah berat. Nggak ada ya Pak David? Mana Pak? Maaf Nggak tadi. ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Oke. Jadi bab 1 sutra 25. Sutranya pendek ini. Jadi pada dialah, maksudnya dia itu Iswara ya. Pada dialah terletak batas tertinggi kemahatauan. Ini bagi kita ya, bagi purusa-purusa, bagi kita itu, beliau itu sudah merupakan batas tertinggi kemahatauan. Dia kan omniscient. Nah, uraiannya bagaimana? Yaitu jadi ini kita akan menguraikan tentang pengertian tentang Iswara atau Tuhan yang atau sebagai logos tata surya, penguasa suatu tata surya atau bintang. Jadi kita bisa beranggapan bahwa tata surya itu merupakan suatu manifestasi tersendiri ya. Dan untuk sebagian besar dia bebas dari yang absolut atau yang maha tunggal. Ini untuk menguraikan kita memakai istilah demikian ya. Jadi suatu tata surya atau logos matahari, Iswara Tuhan di dalam planet bumi kita itu seolah berdiri sendiri, bebas dari nirguna Brahman. Jadi Brahman atau Iswara kalau yang tinggi
itu kan nirguna Brahman, itu kita seolah-olah terlepas. Jadi boleh dikatakan bahwasanya Iswara itu juga berevolusi untuk mencapai tingkat selanjutnya supaya menjadi nanti, dan sekarang dia menjadi Iswara itu adalah penguasa tata surya. Beliau pun juga berevolusi dan pada suatu saat nanti jutaan tahun atau miliaran tahun kemudian dia akan menjadi penguasa galaksi. Jadi dia akan membawai jutaan atau miliaran tata surya ini pada suatu saat nanti ya, masih jauh tapi berayon-ayon tahun, bukan jutaan tahun lagi, berayon-ayon, ayon nggak tahu berapa itu. Karena di dalam alam semesta, bintang atau matahari kita, tata surya kita itu termasuk kecil. Ada yang lebih besar daripada matahari, 2 kali lipat dari matahari, apa yang namanya atau planet Sirius atau planet apa, atau planet Canesti. Apalagi ada yang sampai 200 kali besarnya daripada matahari kita. Ada yang sampai ribuan kali besarnya. Nah, itu di alam semesta. Kalau kita bisa meneropong, pakai teropong bintang, matahari itu beda-beda besarnya. Dan jaraknya memang jauh sekali. Itu ilmu pengetahuan sudah mengetahui. Nah, kalau dilihat dari alam semesta, Iswara ini pun dia hidup di alam yang maya juga. Karena dia belum mencapai tingkat super galaksi. Jadi dia juga hidup di awidya yang lebih luhur lagi. Kalau kita awidyanya hanya planet bumi, kalau ini awidyanya karena mundur terus ya, awidya tentang galaksi. Nanti ada lagi galaksi juga demikian, seterusnya. Terus sampai yang mencapai titik yang paling absolut, paling tertinggi. Nah, oleh karena itu, Iswara atau planet, sekarang kita ini di dalam yoga ini kita membahas tentang Tuhan yang ada di tata surya kita. Kita sudah nggak ceritakan Pak, memang di luar tata surya itu terdapat miliaran tata surya, tapi kita membahas tata surya kita sendiri saja. Logos tata surya, Iswara, Brahman. Kita tidak perlu bicarakan nirguna Brahman karena otak fisik kita juga tidak bisa menjangkau, karena itu kan membicarakan tentang sesuatu yang dimensi di atas 10. Padahal kita hidup di dunia fisik ini hanya 3 dimensi. Kita 4 dimensi aja nggak ngerti, 5 dimensi nggak ngerti. Jadi kita mau membahas tentang dimensi di atas 10, 20, 30 kan. Jadi otak kita nggak bisa. Jadi kita dipersempit, kita akan membicarakan tentang Iswara yang ada di tata surya kita. Nah, untuk kita bisa cepat-cepat menjadi Iswara, salah satunya cara
kita harus menjalankan yang mempraktekkan Yoga Sutra ini. Jadi Yoga Sutra Patanjali ini bukan hanya bacaan, wacana untuk debat, omong-omongan, tapi ajaran-ajaran yang ada di dalam buku ini harus dipraktekkan dan dialami secara langsung. Yang pertama-tama dulu sudah kita bahas di bab 2, kita harus mengembangkan yama-niyama, jadi ahimsa, satya, brahmacharya, dan sebagainya. Niyama, yaitu kesucian, swadaya, dan sebagainya. Terus belajar pranayama, pernapasan melalui hidung kiri, keluar hidung kanan, terus tahan napas, dan sebagainya. Sikap tubuh, belajar sirsasana, sarwangsana, dan sebagainya, padmasana. Terus akhirnya belajar lagi di bab 2 kan sudah kita bahas itu. Kita harus bisa menguasai babaran Hawa Songo yang disebut di sini disebut pratyahara. Jadi kalau kita sudah bisa memurnikan badan-badan fisik, perasaan dan pikiran, kita bisa pernapasan kita lancar sampai seolah-olah tidak bernapas atau bahkan seolah-olah napas itu berhenti kalau waktu meditasi. Terus kita bisa menutupi panca indera, meskipun di luar sana ada suara gini, bau gini, apa, kita tidak terpengaruh. Kita mulai meningkat masuk ke dalam diri kita. Selama yang kita uraikan tadi, yama-niyama, pranayama itu kita belum bisa melakukan, kita suruh masuk ke dalam diri kita, tidak bisa. Kalau sudah bisa, nanti kita masuk ke dalam diri kita masuk ke alam astral kita, badan astral kita, badan fisik itu berada di luar kita. Nanti dengan intent kita masuk lagi ke dalam badan mental, badan astral pun di luar kita. Nah, kita masuk demikian, ini Yoga Sutra kan tujuannya demikian, masuk makin dalam, pada suatu saat kita akan menemukan guru sejati yang ada di dalam diri kita. Masing-masing dari kita punya guru sejati yang akan membimbing kita kembali kepada Tuhan. Tapi sebetulnya kembali tidak mana ya, kita masuk terus. Nanti setelah jadi guru sejati, kita makin masuk, kita akhirnya ketemu dengan makrokosmos yang ada di dalam diri kita. Nah, maka Yoga Sutra itu adalah pelajaran yang wajib dipraktekkan. Jadi setelah membaca, tahu teorinya, kasih pelajaran pernapasannya, pembersihan badan-badan, itu harus diterapkan. Jadi apalagi sebagai pejalan spiritual, kita meditasi itu adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Setiap hari itu harus dilakukan. Setiap hari, jangan sampai tidak. Apapun kesibukan kita harus meluangkan waktu. Berapa menit, berapa setengah jam, atau berapa. Kalau bisa, nah ini kalau anjurannya di dalam Yoga Sutra, kalau bisa jamnya yang kontinu. Misalnya pagi jam 6, ya tiap hari pagi jam 6 kalau bisa. Di tempat yang sama. Itu sangat membantu karena tempat yang sama, yang tempat dipakai untuk meditasi, itu nanti mau tidak mau ada kekuatan-kekuatan yang membantu kita. Kalau kita malas-malesan, tamas, bersifat tamasis, malas. Meditasi malas ini hari aku capek, mau bangun malas, ngantuk. Nah, akhirnya kita nggak meditasi berhari-hari, nanti meditasi lagi. Itu kita ngulangi lagi jadi apa? Meskipun secara cepat tapi tetap mengulangi, itu tidak baik. Jadi itu kalau memang sudah masuk ke jalan spiritual, meditasi sekali lagi adalah kewajiban yang dilakukan setiap hari ya, tanpa tawar-menawar lagi. Kalau misi tawar-menawar berarti yang bersangkutan belum siap untuk berpetualangan ilahi. Belum siap berarti.
Nanti kalau sudah kita latih, kalau kita tidak meditasi 1 hari saja, kita lihat perasaan, pikiran perasaan kita nggak enak. Ada sesuatu yang kurang. Jadi bagi manusia yang hidup di ini, kita di planet tata surya ini, limit kita tertinggi adalah iswara itu. Kita tidak bisa lebih tinggi dari beliau. Kalau manusia ngomong bisa lebih tinggi dari logos tata surya, ya itu termasuk di dalam sini dikatakan bahwa kita itu adalah manusia yang kerdil. Seolah-olah memang kemajuan kita tidak terbatas. Manusia bisa saja mencapai tingkat ini, tingkat ini, tingkat ini. Tapi bagaimana juga tidak bisa melebihi kemahatauan daripada sang Iswara. Nah, itu yang itu penting ya. Kalau manusia ngomong saya bisa lebih tinggi dari sana, bisa ke galaksi, bisa apalagi bisa menyatu dengan yang absolut ya. Boleh-boleh saja. Tapi itu termasuk orang yang ignorant. Karena mencapai manusia sempurna, kita tidak boleh santai-santai. Justru manusia-manusia yang sudah sempurna itu tanggung jawabnya luar biasa besarnya. Boleh dibilang tidak ada waktu untuk istirahat. Tapi memang tidak perlu istirahat ya. Yang istirahat itu kan hanya di dunia fisik saja yang bisa capek, bisa lapar, bisa begini. Tadi di alam-alam non fisik itu semua nggak ada. Capek, lapar, pikiran gini nggak ada. Itu semua sudah lewat. Jadi setelah mencapai manusia sempurna, perkembangan kita akan semakin meluas dan semakin cepat. Kalau kita sudah berkembang makin tinggi, itu evolusi kita makin cepat karena di alam-alam non fisik yang dimensinya banyak itu kecepatannya seperti bukan deret hitung lagi, juga bukan deret kali lagi, tapi deret kuadrat. Nah, itu kalau deret hitung dari 1, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8 kan lama sekali. Kalau deret ukur 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi berapa gitu. Ini deret kuadrat ini menjadi cepat sekali. Di alam-alam sana cepat, tapi kan batasannya lebih tipis. Fisik paling padat batasannya, tapi di alam asal batasan-batasan itu lebih halus. Nanti di alam mental lebih halus lagi. Sampai seolah-olah tidak ada ruang, tidak ada waktu di alam-alam sana itu. Karena kita mikir saja di Amerika sekarang detik ini juga sampai sana. Kalau naik pesawat bisa 1 hari 1 malam. Jadi nanti makin lama kita makin luas, pengetahuan kita makin luas, makin meluas, makin meluas. Meskipun luas, tapi ada limitnya. Nah, ini di sini kan ditulis ada limit, pada dialah terletak batas tertinggi kemahatauan. Jadi kita meskipun berkembang secara luar biasa, sadarannya makin meluas tanpa batas, tetap tidak bisa lebih tinggi dari iswara. Itu yang penting ya. Jadi tidak ada satu purusha pun, satu manusia pun
yang dapat melampaui batas atau limit ini. Tidak ada satu manusia pun tidak ada. Kalau ada orang ngomong sebaliknya, ya itu kita harus tanda tanya besar. Itu omong besar atau karena kebodohannya tidak tahu. Ignorant, karena ignorant. Kita itu sebetulnya mesti awidia. Mau tanya Pak, Ya, silakan. bagaimana dengan Buddha tadi Pak? Apa Pak? Dengan Buddha. Dengan? Buddha. Oh, Buddha. Gambarnya Pak David tadi. Gambarnya Pak David. Gambar tingkat-tingkatan tadi. Enggak, maksud Pak Joko saya, tadi kan. iya. Itu kan Ya, ini Pak, paling tinggi itu kan Buddha. Ya ini Pak, ada gambarnya Pak. Kebetulan ada gambaran yang bisa diuraikan Pak. Nah ini Pak. Jadi kalau diksa tingkat kelima tadi kan sudah superhuman, manusia sempurna Pak. Nah Buddha itu di kolom kedua Pak. Dia sudah sampai inisiasi ke-8. Itu yang gambarnya kuning itu Pak. Iya, Jadi, paham saya. Mengenai ya, gambar-gambar itu saya udah paham. Ya, Tetapi jadi sehubungan ya, dengan Eswara tadi itu, Pak. Ya, sehubungan dengan Iswara, sang Buddha ini, Buddha itu bukan namanya orang, tingkatan ya, suatu tingkatan. Betul. Iya, Nah, paham saya. itu ada banyak sekali. Nah, Buddha Siddhartha Gautama adalah Buddha yang ke-28 masalah. Sebelumnya ada kayak Kesapa, ada siapa lagi itu. Nah, tingkatan. Nah, itu mesti hanya tingkat ke-8 Pak, itu, Pak. Nah, sedangkan Iswara itu tingkatnya sudah nggak salah tadi di gambar yang satunya sudah tingkatnya 13 Pak. Jadi nanti dia harus mencapai tingkat ke-9 Raja Dunia, terus ke-10 Silent Bottle. Terus gambar yang tadi ya, jadi lebih jelas Pak David. Ini kalau sampai 9 ini kan Lord of the World. Satunya. Oke. Oke, tapi Satunya karena lagi. penjelasan yang sampai 13 itu belum. Nah, ini Pak Joko. Ya. Yang 9 tadi adalah tadi sudah dimoni, yang bawah kuning itu adalah ke-10. Ke-10 itu Silent Bottle atau Dhyani Bodhisattva. Nah, 11 itu Dhyani Buddha. Ke-12 ya. Itu logos lantai. Kalau yang 11 tadi logos peredaran ron, 12 logos chain. Nah itu nanti chain dan rantai akan kita uraikan, ada juga gambar-gambarnya. Nah terus 13 baru logos tata surya Pak. Jadi sanksi dan orang-orang sampai tingkatan Buddha itu mesti 8 Pak. Untuk mencapai Iswara mesti harus melalui 9, 10, 11, 12. Mesti memerlukan jutaan tahun lagi atau miliaran tahun mungkin Pak. Ya, Pak paham. David, setelah saya ngelihat gambarnya itu jadi paham saya. Terima kasih. Ya, kembali ke tulisan bab 125 tadi Pak David. Nah, jadi itu. Jadi memang kalau ada diagram gambar-gambar itu untuk menerangkan lebih enak Pak Joko ya. Jadi lihat gambar gitu lebih mudah ngerti. Jadi sekali lagi, kalau ada manusia yang mengatakan bahwa kesadaran saya sudah di atasnya logos tata surya, bisa menjangkau galaksi, super galaksi dan sebagainya, itu perlu ditanyakan. Itu halu atau sungguh-sungguh. Kalau menurut ini, itu paling halu itu. Halusinasi. Karena kita tidak ada seorang manusia pun yang hidup di planet bumi itu atau di dalam tata surya yang bisa melebihi tingkatnya beliau. Karena semua ini adalah berasal dari beliau. Kita pun hidup, bergerak, dan berkembang, berevolusi di dalam beliau.
Mungkin dari Sutra 25 ada pertanyaan. Jadi pada dialah terletak batas tertinggi kemahatauan. Kecuali kalau kita sudah mencapai tingkatan iswara, nah itu nanti ditanya beda lagi. Itu kita memakai lembaran baru lagi. Kalau sudah kita menjadi manusia sempurna, inisiasi kelima, kita kan ada 7 pilihan tadi. Dharma kaya, Samboga kaya, Nirmana kaya, masuk dewa, dan sebagainya itu jalur baru. Kita belum sampai sana, masih jauh. Nah nanti setelah mencapai iswara, nah kita di sana terbentang juga jalur-jalur yang mungkin saat ini otak fisik kita nggak ngerti. Dan nggak akan ngerti. Diceritakan pun, diceritakan saja juga nggak akan ngerti. Sekarang nggak usah jauh-jauh saja ya. Buku yang namanya dari filosofi yang namanya Split Doctrine itu saja. Orang-orang biasa gitu, seperti kita itu baca gitu. Mungkin baca bisa, tapi apa yang dimaksud di dalam buku itu yang tersirat ya. Apakah tahu yang ngerti yang tersirat itu di dalam itu? Karena buku Split Doctrine itu memakai bahasa tata surya, yaitu namanya bahasa sensar. Kalau bahasa di bumi ini planet bumi yang paling tua kan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu kita susah setengah mati untuk ngertinya. Itu pakai bahasa sensar. Jadi kalau kita sudah ngerti bahasa sensar, kita bisa komunikasi dengan makhluk-makhluk dengan planet lain. Dengan alien, dengan apa, planet lain kita bisa komunikasi dengan bahasa sensar. Ngerti? Kalau kita ngomong ini dia ngerti. Nah, sedangkan bahasa di dunia ini yang paling tua adalah Sanskerta. Ada lagi? Ini mungkin yang 26 minggu depan ya. Karena 26 itu agak panjang. Kalau diuraikan terlalu cepat, nanti khawatirnya tidak masuk. Enam minggu depan itu bagus. Coba ditampilkan saja Pak David, tapi tidak dibahas. Ditampilkan supaya orang-orang ikut mendengarkan bakal ini. Nah, 26 itu bagus sekali. Karena tidak terkekang, tidak ditentukan oleh waktu, maka dia adalah guru, bahkan juga guru dari para nenek moyang kita. Nah, ini minggu depan akan kita uraikan. Terus selanjutnya mungkin tambahin Sutra 27 itu yang lebih bagus lagi karena dunia itu tercipta dari sabda. Itu Sutra 27 itu nanti akan menguraikan tentang sabda. Nanti turun menjadi nada terus terjadi alam-alam ini. Karena semua yang ada terjadi di dalam dunia yang terbabar itu adalah semua dari nada. Nada itu getaran. Frekuensi. Jadi pemadatan dari getaran-getaran menjadi semua ini. Jadi semua itu meja, kursi, dan sebagainya ini adalah pemadatan dari nada, getaran-getaran itu. Nah, nanti akan diuraikan di Sutra 27. Sutra 26, besok, minggu depan kita menguraikan tentang nenek moyang daripada semua guru-guru itu siapa, akan kita uraikan panjang lebar. Silakan kalau mau yang tanya atau apa, karena ini 26 nggak keburu kalau diuraikan panjang sekali ini. Boleh saya sebentar aja Pak? Ya. Ya, saya tertarik dengan apa yang dijabarkan untuk minggu depan, karena saya sendiri juga saat ini ya masa lalu saya juga dan saat sekarang ini
mencoba untuk mendengarkan sabda-sabda yang tidak tertulis, baik itu di kitab-kitab suci yang belum tertulis ya. Ya. Ada yang tersirat, tapi saya paham dengan sabda-sabda itu. Tapi saya sedang mencoba untuk ya istilahnya mendengarkan, biarpun hanya berapa sabda, itu karena sangat menarik buat saya dan menambah pengetahuan saya. Itu aja yang saya bisa sharing. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Silakan, kalau mau yang mau sharing boleh, yang mau mengisi. Mungkin Pak Simon mau nambahi, Pak Simon. Pak Bambang Murdoko atau Pak Bambang Murdoko ini kita ini kok sudah standby ini. Tapi saya lihat Pak Simon itu mesem terus nih. Saya harus kilik-kilik gini Pak Simon ini supaya ada suaranya lah. Paling enggak biarpun hanya say hello atau apa, tapi saya ingin mendengarkan suaranya. Matur nuwun, monggo silakan. Apa yang lain? Dibuka mute-nya Pak Simon. Pak Bambang mungkin nambahin. Ya, Pak David mau nambahin, boleh Pak David? Oh iya, cukup. Mungkin Pak Sasongko sudah lama tidak ketemu. Ada Pak David, Pak Sasongko ya? Ya. Sama Sudah lama nggak hadir. Sudah lama tidak ketemu sama Pak Sasongko. Monggo Pak Sasongko. Udah kangen loh dengan suaranya. Ya. Dan pertanyaannya kritis-kritis loh Pak Sasongko ini. Betul. Atau mungkin dari ibu-ibu nih. Banyak saya lihat ini ibu-ibu nih. Ibu Ita, Ibu Iva. Siapa lagi? Ibu Jen. Mumpung ada waktu nih. Ibu Resna. Ya. Mohon maaf, itu ada pertanyaan di ruang chat. Mungkin itu bisa dibahas. Terima kasih. Oh, dari Pak Toga. Oh, Pak Toga udah. Oh ya, maaf Pak. Bila manusia adalah bagian dari Iswara, sebenarnya perlukah manusia berdoa kepada bagian dari dia sendiri? Ya,
Karena sebetulnya ya, Iswara itu sudah omni, dia sudah omniscient, omnipresent, omnipotent ya. Sudah maha tahu, maha kuasa. Sebetulnya kita belum berdoa pun beliau sudah tahu sebetulnya. Apa yang dibutuhkan kita itu beliau lebih tahu daripada kita. Karena dia kan ya seperti istilahnya kan ada orang yang ngomong mata dewa, telinga dewa. Karena di dalam dunia itu tidak ada yang tidak tahu beliau. Burung gereja mati saja dia tahu. Apalagi anaknya. Nah, kita akan termasuk anaknya. Kita akan mikrokosmos. Dia sebenarnya maha tahu. Cuma di doa-doa itu biasanya kan di dalam agama ya. Kan masing-masing agama doanya beda-beda. Kalau di teosofi istilahnya bukan doa tapi invokasi. Invokasi itu kita menyeru kepada kekuasaan yang tidak kelihatan. Mungkin Tuhan, mungkin cinta kasih, mungkin apa itu semua ada. Nah, kita menyeru kepada beliau, tapi tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Jadi harus kita menyeru demi semua makhluk. Kalau kita mau untuk diri pribadi, nanti itu sudah menyimpang. Ini pada umumnya manusia tidak tahu. Itu kurang lebih demikian. Doa itu perlu pondak. Seperti kalau doa yang benar-benar bagaimana itu nanti ada buku tersendiri mengenai doa. Doa itu apa? Dan itu sebetulnya doa itu kan hubungan antara manusia dengan bapak, anak dengan bapak itu doa itu. Itu ada sendiri nanti diuraikan panjang lebar itu. Kalau sedikit-sedikit nanti khawatirnya salah tangkap tambah bahaya. Boleh saya menambahkan, Pak? Ya, silakan, Pak. Ini baru saja mendapatkan ini bisikan dalam tanda petik. Coba kamu jawab itu pertanyaan yang muncul itu. Kalau kamu mengaku sebagai Eswara, bagian dari Eswara, itu sama aja pertanyaan itu adalah antar Eswara dengan Eswara. Jadi dialog itu sama saja dialog antara Tuhan sendiri, antar Tuhan sendiri dari melalui manusia. Itu aja ini ya. Itu Pak yang saya bisa. Ya. Sebetulnya Iswara itu kalau ditelusuri itu berasal dari Purusia sudah. Purusia yang telah mencapai suatu tingkat tertentu. Akhirnya dia menjadi Iswara. Kita pun pada suatu saat akan menjadi Iswara. Itu sudah jaminan itu. Makanya saya tadi memberikan masukan seperti itu. Jadi antar Eswara dengan Eswara komunikasi itu. Ya. Makanya ada yang bilang bahwa dibilang kosong tapi isi. Nah, makanya yang bilang kosong itu siapa, yang mengatakan kosong itu siapa, ya sebenarnya beliau juga.
Wah, kalau itu tugasnya Pak Simon, pemahaman. Pak Joko, Pak Simon mengerti tentang Iya, kosong isi lain toh ikan toh berasal dari toh cing. makanya ini dalam hal ini terus terang aja saya itu perkataan saya itu ditujukan ke Pak Simon. Ya, itu ahlinya Pak. Kalau mengenai tahu ahlinya Iya, dia. iya, Tahu cing itu bagus sekali itu. Bagus sekali itu. makanya itu saya coba kamu ngomong gitu. Pak, tanggapannya Pak Simon itu bagaimana gitu. Mangga Pak Karena Simon. kalau dibicarakan bukan tahu lagi nanti. Betul sekali. Makanya ya sama aja, tahu bicara dengan tahu sendiri, tahu menjelaskan kepada tahu sendiri dengan wujud yang berbeda. Ya emang sangat ya boleh dikatakan misteri, kompleks, tapi kalau bisa memahami itu, ya sebenarnya dia juga. Matur nuwun. Ya, kami. Sudah nggak ada kita nih ya, Pak. Bagaimana Pak? Sudah nggak ada yang tanya lagi ya. Sudah. Udah nggak ada. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukup sekian atau bagaimana, Pak? Ya ini memang agak berat Pak. Anu ini sutra-sutra yang agak berat memang. Makanya mau tanya ya susah memang. Betul. Nanti 26, 27 itu agak susah nanti. Yang ceramah saja juga susah Pak. Oh. Untuk mencari istilah kata-kata yang sesuai itu juga susah. Pak Bambang mungkin mau nambahin? Ini kalau kita artinya dengan bahasa teosofi ya, artinya memahami yang dikatakan personalitas, individualitas, dan monadiah. Ya. Ini kan kesadaran berbeda. Kita menggunakan doa gitu. Oh, sifatnya itu berjadi masih personalitas. Berdoa pada yang individualitas. Sebetulnya satu, tapi sebetulnya enggak. Karena si personalitas itu berkedudukan sebagai personalitas. Nah, yang artinya kalau kemonadiah ya yang ini pokoknya artinya belumlah sampai ke situ lah. Jadi ini doa ini yang ditujukan dengan level yang di atasnya gitu. Saya memahaminya begitulah artinya ya. Artinya kita itu berposisi pada kenyataannya lah katakan sekarang ini. Apakah merasa bersama dengan monadiah terus kita jadi monadiah? Enggak. Tapi kita itu binehnya. Gitu. Nah, personalitas kita itu belum monadiah itu artinya monadiah yang apa itu ini mendekat pada personalitas. Begitu apakah memang begitu? Nah, ini yang ini ya. Nah, kalau personalitasnya artinya ini apa itu untuk menjadi yang monadiah itu kan perlu meningkatkan kesadarannya untuk ke situ. Jadi suasana itu dibangun
untuk hal-hal demikian begitu. Kalau pengertian saya artinya hal itu ya begitulah ya gitu ya. Artinya itu kan kita di Bhagavad Gita itu kan juga begitu juga di Krishnamurti doa yang dikatakan itu ya boleh dikatakan invokasi ataupun artinya matram atau itu tuh saya pikir itu terkaitan dengan ini, artinya posisi kita yang masih di bawah belum berkesadaran itu kita itu dengan mengucapkan ini kita itu berusaha untuk ke arah situ, tapi memang belum begitu ya. Nah untuk hal itu suasana yang artinya lingkungan kita itu kita getarkan begitulah ya. Ini pendapat, nggak tahu ya. Sementara artinya pendapat yang saya tangkap itu begini ya. Makasih. Terima kasih Pak Bambang Murdoko masukannya. Kapan mau ngisi lagi ke Zoom, Pak Bambang? Ya bulan-bulan depan lah ya. Ya. Ya wes. Ada yang lain? Silakan loh yang lain. Jikalah ada. Tampaknya sudah, Pak. Terlalu berat. Bisa diakhiri aja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Rudi. Minggu depan kita akan lanjut lagi pada topik yang sama, sutra yang ke-26 dan seterusnya. Baik, Pak Rudi, dipersilakan untuk melakukan invokasi. Ya, terima kasih Pak David. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu semua. Sebelum diakhiri kita tutup dengan invokasi daya kasih sayang. Mulai. Oh, daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Syanti, Syanti, Syanti. Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih Pak Rudi, Pak David. Selamat malam, terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Rudi, Pak David, ini, makasih. Terima kasih juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rudi, Bu Umi, Mas David, Pak Joko, Simon, Pak Bambang, semuanya. Ya. Salam Rahayu.
Rahayu. Mohon izin NL ya. Monggo, monggo. Sugeng dalu.